Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali kami hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam podcast Harmoni. Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di masyarakat, khususnya di ruang publik. Atraksi sound system yang berdaya besar dan kualitas suara yang luar biasa ini menimbulkan pro dan kontra. Mengapa dianggap menjadi gangguan bagi masyarakat? Kita akan membahasnya dalam podcast Harmoni kali ini bersama narasumber kita, Kak Susmanto, yang sudah hadir di studio podcast hari ini. Ya, Kak Susmanto, kita akan membahas hari ini podcast Harmoni, temanya fenomena sound horeg. Okay. Sebetulnya apa sih sound horeg itu, asal usulnya gitu sehingga menjadi berkembang di masyarakat seperti ini? Baik, sepengetahuan saya sound horeg ini sebetulnya kalau dikatakan ini berkembang di Jawa Timur, sebenarnya di luar Indonesia pun sudah berkembang. Khususnya katanya itu India, Thailand dan sebagainya. Nah, kalau asal muasal sound horeg ini kan sebenarnya sound system. Tetapi di dalamnya ada unsur-unsur lain seperti mungkin lagunya, baik penari-penarinya, itu mungkin ada pendukung-pendukung lain yang mungkin itu yang mengganggu. Selain tadi kesehatan tadi kan. Iya. Tapi sound horeg ini kan terkenal dengan daya suaranya itu yang kencang gitu, melebihi dari daya kesehatan untuk pendengaran, seperti misalnya kita 60 sampai 80 desibel. Nah, ini bisa dari di atas 150 desibel bisa gitu. Bisa itu yang kita dengar. Namun itu mungkin ya karena khususnya di Jawa Timur itu kan dilakukan di lapangan terbuka. Jadi mungkin itu yang bisa agak meredam sedikit. Ya, tapi ini dibenarkan juga ya untuk kita dengan melebihi daya dengar kesehatan kita itu, tidak ada juga anjuran lain gitu dari pihak-pihak keamanannya gitu. Saya melihat dari sudut pandang saya ya, Iya. selama itu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat dan di situasi yang tepat, saya kira nggak jadi masalah. Dan satu lagi, memang di situ ada penikmat. Tidak hanya tidak karena dibiarkan gitu kan, ada yang menikmati juga dari tampilan ini gitu ya Kak. Iya. Tapi ini awalnya kita kalau di Indonesia itu populernya anggaplah gitu di pedesaan gitu ya Kak ya. Apalagi di daerah pulau-pulau Jawa itu banyak sekali kota-kota kecil yang bisa memasang sound horeg ini gitu. Betul. Ya, seperti kita ketahui bahwa khususnya di pedesaan masyarakat memang butuh hiburan haus hiburan ya. Iya. Jadi itu salah satu mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang juga sudah merambah ke kotanya gitu ya, seperti maaf tadi di Jawa Timur ya kalau nggak salah, itu juga sudah merambah ke kota-kota besarnya gitu untuk acara-acara yang di luar acara hajatan seperti itu ya, memang ini hajatan yang tingkat nasional gitu. Betul. Maksudnya. Nah, dan ini dibenarkan juga gitu ya untuk memasang sound setingkat sound horeg ini gitu. Nah itu tadi maksud saya yang menikmati kan dari berbagai kalangan. Ya, betul. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Nah ini masalahnya kan di situ. Ya. Itu tadi selama di tempat yang tepat, tidak mengganggu lingkungan dan situasi yang tepat, saya kira tidak masalah. Tapi kalau di kota kan Pak, penikmatnya juga orang-orang intelek gitu yang mendengar gitu kan. Jadi mereka tidak hanya terpaku dengan hiburan ini menarik, tapi kencangnya suara musik ini juga mereka bisa pertimbangkan. Terkait hal ini, kemarin MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa haram dalam tanda kutip MUI ya gitu. Tapi mereka juga memberikan ruang untuk memberikan ruang yang sifatnya bisa
akomodir gitu, misalnya dengan mengurangi tampilan-tampilan. Seperti apa Kak Samanto melihatnya? Saya kira MUI juga tidak sembarangan ya, mereka juga punya ahli berbagai kajian ya. Jadi itu tadi dari beberapa unsur itu yang mereka lihat. Jadi itu tadi MUI Mungkin tidak karena sembarangan. tampilan pendukungnya tadi Betul, gitu, betul. ada penarinya. Salah satunya itu, iya. Dan ini mengundang ketidakwajaran nanti bagi Betul, para betul. penggemarnya gitu ya Iya. untuk menikmati musik. Dan salah satunya lagi yaitu tingkat kebisingannya tadi kan, di atas 80 kan. Nah itu sudah tidak sehat lagi. Mungkin di situ juga MUI menilai. Iya, tapi bagi pihak keamanan juga tidak ada semacam larangan seperti itu ya Kak. Karena mereka selama ini mungkin tingkat keamanannya bisa ditolerir, mungkin bisa diatasi, mungkin itu selama tidak. Tapi apakah ini berbenturankah dengan fatwa MUI yang sudah mengeluarkan bahwa kita melarang gitu, sementara pihak keamanan ini masih dalam batas wajar gitu untuk didengar gitu. Nah itu tadi MUI mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu mungkin belum tentu ditaati oleh seluruh, tidak generalisir ya. Mungkin ada sebagian memang yang masih mendukung. Saya kira begitu. Ya mungkin ini perlu duduk bersama ya untuk menyelesaikan bahwa sound horeg ini wajar didengar untuk seluruh masyarakat atau ada hal-hal tertentu yang bisa tidak dipakai Tidak gitu ya. dipakai, tidak dilakukan ya, betul. Kalau dari sisi kekayaan intelektual, mungkin beberapa lembaga yang menganggap ini wajar-wajar sah-sah saja karena ini menjadi sebuah kekayaan intelektual. Bisa jadi, iya. Tapi kalau kita pikir orang kota ya, katanya ini kan mulai merambah ke kota, sebenarnya tidak. Grup-grup musik luar itu kan soundnya luar biasa, sehingga ada musik-musik luar yang tidak bisa tampil di daerah, misalkan di kota-kota kecil. Nah, berarti sound horeg ini memang sudah ada, cuma ya itu tadi situasi kontrol suaranya ya betul. Ya mungkin kalau di luar negeri itu kan mereka biarpun suaranya keras tapi tetap ada kontrol untuk kesehatan gitu Bisa ya. jadi ya. Nah, kalau di kita mungkin belum ada aturan yang bisa ini sewajarnya bisa kita dengar, karena asik-asik aja masyarakat kalau sudah di lapangan dengan semakin kencang gitu suaranya. Ya, kalau begitu kalau Kak Sumanto sendiri melihat sound horeg ini seperti apa? Bisa sajakah, sah-sah sajakah, atau memang tidak perlu diteruskan untuk di masyarakat? Ya, saya kira sah-sah aja, asal itu tadi di tempat yang tepat, di situasi yang tepat, dan di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat misalkan ya di lapangan besar ya mungkin, tidak dekat dengan rumah penduduk. Sudah itu di situasi yang tepat itu ya misalkan tidak di bulan puasa, tidak mengganggu. Saya kira begitu. Tapi apakah perlu kita buat aturan seperti itu untuk agar penempatan sound horeg ini tidak mengganggu masyarakat? Saya pikir perlu. Misalnya seperti apa? Ya itu tadi boleh dilakukan di sini di waktu yang ini, itu aja. Jadi itu kan ada di sound horeg itu kan kadang-kadang ada di mobil-mobil kan, yang masuk ke gang yang nggak muat. Gerbangnya dibongkar, terus kaca-kaca itu kan itu mengganggu. Nah, saya kira yang itu yang perlu dilarang. Misalkan sound horeg tidak boleh begini, tidak begini, batasannya begini-begini, baju-baju dari penari-penarinya juga begini. Sound horeg itu memang dia mencakup dengan segala tampilannya. Betul, banyak unsur di situ. Yang kita lihat sekarang yang terjadi di Jawa Timur ya. Iya. Intinya itu semacam kalau dulu organ tunggal tapi dia sudah menyiapkan penyanyi, pemusik seperti itu ya. Iya, bedanya cuma suara ini lebih kencang gitu aja. Termasuk dengan sound sistemnya gitu yang lebih dibesarkan gitu kan suaranya. Itu kan speakernya sampai berapa tingkat tuh kan? Nah, kalau kita lihat di YouTube segala macam itu. Iya. Kalau kita lihat dari sisi seninya ini Kak, apakah bisa kita lihat ini sebagai kekayaan
seni yang tidak berbenda, misalnya seperti kekayaan intelektual, itu bisa kita katakan seperti itu sound horeg ini? Bisa, karena sound horeg ini ada penikmat. Ada penikmat ya, ada yang senang dengan itu. Ya. Kan seni nggak bisa seluruhnya masyarakat bisa menerima kan. Iya. Kayak abstrak, ada yang nggak bisa menikmati, tapi ada yang lukisan abstrak maksud saya Iya. begitu kan. Nah, untuk fatwa-fatwa MUI tadi, apakah bisa itu dibenarkan juga untuk kita larang menjalankannya? Karena nanti apabila ini tidak mendapat tanggapan gitu ya, bahwa sound horeg ini sebetulnya tidak terlalu mengganggu untuk bisa dinikmatin, ada penikmatnya seperti itu, bisa saja pada suatu saat nanti disahkan bahwa ini dilarang gitu. Bagaimana kakak melihatnya? Kalau dari, saya tidak ahli agama ya, tapi kalau dari agama itu kan agama ke MUI kan akhirnya ke agama. Betul. Itu kan ada jalur mereka kan. Mungkin untuk agama lain tidak begitu boleh dilakukan lah. Jadi begitu. Asal dengan norma-norma ya. Betul. Gitu ya, karena tidak semua juga bisa menerima kehadiran sound horeg Iya, yang begitu betul. besar. Iya. Kalau Kak Sumanto sendiri pernah gitu mendengar langsung sound horeg itu bergema gitu? Enggak, cuma lihat di Artikel-artikelnya saja gitu ya. Iya. Tapi ini memang mengganggu kalau di atas 80 desibel itu bisa pecah gendang telinga. Pasti, iya. Nah, tapi kita kan belum belum pernah mendengar ada yang sampai pecah gitu kan, belum mendengar. Nah, berarti masih bisa ditolerir ya kalau memang atau untuk yang merusak kesehatan ini belum masuk. Ya, karena kita belum mendengar kan sampai sekarang. Tapi bisa karena bagi yang mendengar pada saat itu di posisi dekat sound horeg itu tidak bermasalah. Cuma gemanya itu menghancurkan kaca beberapa macam, kaca ya, dan peralatan rumah gitu ya. Tapi bukan untuk kesehatan kan? Untuk kesehatan mungkin hanya pantulannya saja gitu ya. Iya. Nah, bagi masyarakat mungkin ini asik-asik saja yang mendekat. Tapi buktinya juga dari tim keamanan maksudnya tidak melarang sama sekali, walaupun sudah ada korban rumah-rumah yang rontok akibat getarannya gitu ya Kak. Nah, itu mungkin yang jadi pemikiran, yang itu yang menjadi pertimbangan untuk membuat aturan-aturan biar sound horeg ini bisa jalan, tapi masyarakat aman, itu aja. Ya, dampak sosialnya belum terasa gitu ya, hanya bukan bagi individu gitu, hanya bagi rumah yang rusak, kaca yang pecah. Betul, seperti benda itu. Ya? Benda gitu. Iya. Ya, sepanjang ini kalau di daerah kita sini sepertinya belum tren ya untuk memakai sound horeg ini. Bagaimana kalau nantinya menyebar ke kita sini gitu, karena melihat kota-kota lain gitu kayaknya asik-asik aja memakai sound horeg ini. Balik lagi. Ada penikmat enggak di sini? Itu kan, balik lagi. Terus terang kalau aku sendiri kayaknya enggak lah. Enggak ya. Ya mungkin juga kulturnya ya. Betul, bisa melihat di sini. Ya kalau di daerah lain mungkin dengan bunyi musik sedikit sudah menjadi rame gitu. Iya. Tapi kalau di kita sini tidak bisa disamakan gitu. Betul. Maksudnya. Jadi kayak di kita sini kan kayak organ tunggal segala macam itu kan, nggak perlu yang suara sampai berapa desibel, tapi kita masih bisa menikmati kan, masyarakat kita gitu. Itu pun sekarang udah ada aturan bahwa tidak boleh lebih dari jam 10 karena dampak narkoba segala macam itu kan. Ya, dari fatwa-fatwa MUI juga kan dia memberi juga ruang untuk ke arah yang lebih positif. Betul. Misalnya mungkin bisa didukung oleh pendukung-pendukung sound horeg ini yang lebih sopan seperti itu ya Kak. Iya, betul. Memang dia sound horeg itu satu paket ya? Satu paket. Kalau itu kan sebenarnya cuma sarananya kan, sound horeg itu kan sarana. Sebetulnya isinya itu yaitu tadi musik, joget-joget. Pemain musiknya, iya itu. Tapi bisa kita, bagaimana dengan pertunjukan besar seperti itu? Apa bisa dikatakan itu sound horeg juga?
Ya kalau Sound sudah, system. ya kalau sudah memenuhi apa kriterianya, soundtrack salah satunya kan suaranya kan sampai lebih dari 80 kan, itu memenuhi unsur itu bisa dikatakan begitu. Atau kita perlu membuat semacam regulasi ya, Kak ya, untuk membatasi ini, karena tidak hanya tergantung dengan sound horeg ya yang dengan suara dahsyat sound systemnya itu. Iya. Untuk pertunjukan-pertunjukan lain juga mungkin ada aturan gitu ya. Sebenarnya mungkin sudah ada, cuma sound horeg ini karena fenomena ya, fenomena ini biasanya musiman, nggak selamanya itu ada. Suatu saat itu habis, hilang. Sedang Biasanya tren begitu. saja Sedang gitu ya. tren saja, iya. Dan itu juga alat-alatnya kalau tidak salah alatnya juga bukan alat-alat yang memang kualitasnya terbaik untuk ini. Kadang ini dicampur ini dicampur ini sehingga memberikan suara yang kencang saja begitu ya. Ya, tapi itu menjadi warna kan? Iya, betul. Iya. Cuma kalau dengan suara keras itu apakah masih bisa ditolerir sama penyanyinya gitu ya? Tapi buktinya mereka jalan terus kan? Iya. Berarti masih bisa. Dengan suara kencang Dengan seperti suara kencang, malah mungkin mereka lebih asik. Iya, betul. Awalnya ini memang terasa belum menarik gitu, sehingga dibuatlah sound yang menjadi horeg gitu ya, karena ini horeg itu kan adalah keramaian gitu maksudnya. Atau memang dari dulu dibuat seperti itu seninya gitu? Saya kira itu berkembang, karena kebutuhannya harus kuat begitu, Iya, betul. iya, jadi dibuat kuat begitu. Dan ada itu tadi, ada pendukung, ada penikmat. Kalau itu pun dibuat gak ada penikmat, gak ada pendukung, Nggak ada yang dengar. gak ada yang dengar kan, tutuplah dia. Tapi sampai saat ini apakah sudah ada korban yang ditimbulkan karena sound horeg ini ya, kalau yang di Jawa Timur itu? Jadi itu tadi, sampai sekarang kita belum mendengar yang misalnya telinganya sampai budak. Iya. Dan yang pecah-pecah ada, kaca-kaca yang pecah ada. Dan arogan dari unsur yang ada di sound horeg itu. Saya dengar ada orang yang sakit, ditegur, terus yang itu ngeroyok. Nah Efeknya itu gitu ya. efeknya, iya. Yang kru-kru dari sound horeg itu, nah jadi manusianya juga ya. Tapi dengan kondisi-kondisi itu masih bisa berjalan ya pementasan sound horeg ini. Tapi lama-lama akan habis, cobalah. Iya. Biasanya begitu. Hanya karena lagi tren Lagi saja seperti tren, itu. tambah diperhatikan, tambah diangkat, tambah gitu Iya. kan, biasanya begitu. Ya kalau kita perhatikan juga siapa yang kuat mendengar itu terus-terusan gitu ya. Betul. Untuk ditampil dipentaskan seperti itu. Ya, kalau sampai saat ini biasanya di daerah-daerah itu menyukai gitu, yang semakin kenceng semakin asik gitu ya. Nah, kakak melihatnya ada pesan mungkin buat orang penikmat sound horeg ini? Ya selama Anda khususnya penikmat sound horeg tidak mengganggu ketertiban dan itu dilakukan di tempat yang benar, saya rasa nggak masalah. Tidak. Itu aja. Tapi dengan ada korban ini mungkin akan menjadi masalah besar lagi juga. Ya berarti dia tidak di tempat yang benar kan? Nah itu aja. Sebaiknya dengan kondisi dengan kondisi sound horeg ini, sebaiknya sound horeg ini bisa kita pakai di tempat-tempat yang seperti apa gitu. Itu tadi Bisa di hajatan gitu? di lapangan besar, bisa hajatan, tapi untuk kan tahu sendiri kan kalau di tempat kita kan nggak, rumah-rumah kan kadang-kadang nggak ada lapangan ya. Iya. Nah itu dipindahkan ke lapangan. Di lorong-lorong bisa juga biasanya. Itu kan, itu yang buat pecah-pecah kaca itu kan begitu. Tapi kalau di lapangan saya rasa enggak lah. Karena lingkupnya kecil mungkin ya, Kecil, iya. untuk dinikmati Iya. sebagai sekelompok orang-orang penikmatnya gitu Iya. ya. Ya, buktinya kalau kita mengadakan show-show gitu kan,
di lapangan terbuka, tentu sound sistemnya juga setara dengan sound horeg ini ya. Tapi betul. tidak ada masalah gitu. Cuman itu tadi keamanannya mungkin ya perlu perlu ditingkatkan gitu ya. Keamanan, iya. Sepanjang kakak mendalami dunia musik ini ya, Iya. yang normalnya untuk enak didengar itu yang seperti apa gitu? Minimal kita bisa menikmati, itu aja. Tapi kalau sudah kekuatan, nah itu kan kita tidak bisa menikmati lagi. Atau kekencengan segala macam lah. Atau penyanyinya yang arogan dengan busana yang gimana, itu kan tidak bisa dinikmati lagi. Makanya sekarang saya lihat juga di TV-TV juga ya, TV swasta umumnya, yang penyanyi dangdut ya, sekarang sudah banyak kan yang pakai hijab. Iya. Kalau dulu kan konotasinya namanya penyanyi dangdut kan, sekarang enggak. Harus gemulai gitu ya, Iya, menarik iya. gitu ya. Kalau nggak goyang nggak tapi sekarang kan sudah mulai, alhamdulillah lah ya. Iya betul. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali perubahan untuk yang seperti tadi penyanyi dangdut yang kakak katakan tadi bahwa lebih sopan gitu. Nah, untuk dikaitkan dengan sound horeg ini, apakah memungkinkan gitu penyanyinya juga lebih sopan gitu, karena dengan musik yang bergema begitu kencangnya kan bisa didukung gitu. Iya, kenapa enggak ya? Iya. Kenapa enggak? Jadi bisa jadi dengan hijab juga, selama itu tidak yang erotis lah ya. Itu kan yang dilarang MUI sebenarnya itu juga kan, salah satu unsurnya kan. Nah, sound horeg dan beserta instrumen lainnya ini apa bisa kita katakan juga itu kekayaan lokal gitu Kak? Seni dibilang budaya lokal juga enggak, karena itu bukan cuma ada di budaya Indonesia Kak itu? Belum tentu, karena bukan cuma ada di Jawa Timur, itu tadi saya bilang. India, Thailand tuh ada. Awalnya mereka melihat dari luar negeri gitu Bisa ya. jadi, iya. Tapi di luar negeri itu lebih memaknai musik ini gitu. Sound sistemnya itu. Saya kira sama aja dengan di kita. Ada juga kan orang-orang yang nggak suka dengan yang suara yang luar biasa. Ya, termasuk saya kan juga tidak nggak nikmat lagi kan. Betul. Jadi memang itu sebetulnya bukan budaya kita awalnya ya, memang bukan, melihat dari luar. Iya. Hanya mungkin pengimplementasiannya di kita Indonesia ini tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam aturan kita gitu mungkin. Betul. Ya. Bisa jadi kalau memang itu berkembang, musiknya mungkin gamelan segala macam. Nah itu mungkin. Nah kalau ini musiknya koplo seperti itu. Campur sari gitu ya. Campur sari kan masih lah ya, masih Indonesia lah ya. Ya, saya dimusikkan gitu, koplo itu. Ya boleh jadi mungkin bisa juga musik ini kita akan tidak hanya modernisasi yang diangkat dari sound horeg ini ya. Iya. Bisa saja seperti tadi gamelan gitu. Jaipong segala macam begitu kan bisa. Berarti ini juga bisa merambah ke daerah-daerah lain dengan budaya tradisional daerahnya. Betul. Meskipun dengan sound system yang keras kita tidak merasa terganggu seperti itu ya Kak. Mungkin kalau di Sumatera Selatan Batanghari 9 pakai sound horeg enak kali ya. Karena tidak ya, iya enak kali ya. Dengan lantunannya yang pelan itu kita malah jadi tenang gitu ya. Betul. Iya juga bisa jadi ya. Mungkin aturannya bisa atau regulasinya bisa diatur sedemikian rupa bahwa sound horeg ini tidak hanya musik poya-poya gitu ya, musik yang hingar-bingar ya. Iya, hingar-bingar seperti itu yang membuat kita beda konotasi gitu. Betul, jadi dengan musik sound horeg ini bisa dicampur juga dengan alat-alat tradisional gitu ya. Nah itu tadi kalau dia memakai alat tradisional bisa jadi itu cikal bakal budaya kita kan. Tapi kalau musiknya hingar-bingar ya adaptasi dari luar lah pasti. Betul. Ya, mungkin juga itu menjadi bahannya untuk kita angkat nanti pada saat aturan-aturan
penyelenggaraan Sound Horeg ini disahkan seperti itu ya, karena ini sudah ada pro dan kontranya seperti itu. Iya, tinggal cari jalan tengahnya kan. Kira-kira siapa apa yang perlu kita ketengahkan, karena ada satu sisi dari MUI itu melarang, tapi pihak keamanan sah-sah saja. Kemudian dari yang Kemenkumham juga sudah itu sah saja juga menjadi suatu kekayaan intelektual Indonesia gitu. Iya, karena berkembang di satu daerah kan. Mungkin bisa duduk bersama untuk kita saling gimana sebaiknya Sound Horeg ini sehingga tidak mengganggu ketertiban seperti itu ya. Kalau untuk setuju semua saya rasa susah ya, tapi tolerir ya. Kalau kita bisa mentolerir kan insya Allah bisa. Karena ini kalau dilihat dari satu sisi saja bisa saja disahkan, bisa merugikan juga ini ya. Ya, dari pihak-pihak tertentu kan. Iya. Salah satunya ya pengusaha itu sendiri kan. Iya, betul. Dan pengusaha itu sendiri bukan cuma dia juga punya pegawai kan, segala macam itu. Dan dengan semakin berkembangnya Sound Horeg ini, mereka juga sudah investasi lagi nih ya untuk tadi, peralatannya. Iya, Kasihan juga kalau sampai nanti Sound Horeg ini punah gitu ya, tidak ada sama sekali dengan regulasi yang sudah disahkan gitu. Sementara kalau regulasinya sendiri bisa mengakomodir, saya rasa nggak hilang. Mungkin sedikit pesan dari Kak Sumanto sebagai seniman untuk keberadaan Sound Horeg ini bisa disampaikan di sini. Ya balik lagi, silahkan aja, tapi silahkan di tempat yang tepat, situasi yang tepat, itu aja. Iya, sehingga tidak mengganggu ketertiban Betul, masyarakat ya. iya. Dan semua kita bisa menikmati asiknya mendengarkan sound system atau suara dari Tidak Sound Horeg. tidak semua, tapi ada penikmat yang bisa menikmati Mungkin kan. pada saat nanti kalau kita mendengarnya sama-sama, ternyata tidak seheboh itu ya. Betul, suaranya iya. gitu ya Kak ya. Kalau sudah ada regulasinya ya. Iya betul. Baik, terima kasih Kak Sumanto sudah hadir di podcast Harmoni kita hari ini ya. Kami senang sekali bisa menghadirkan musisi yang melihat Sound Horeg ini di mata musisi gitu. Betul. Baik pemirsa, demikian pertemuan kita dalam podcast Harmoni kali ini yang membahas fenomena Sound Horeg yang saat ini tengah berkembang di masyarakat, dan intinya sah-sah saja Sound Horeg itu untuk kita nikmati, hanya ada batas-batas yang bisa ditolerir seperti suaranya kita tidak melebihi dari batas desibel yang kita bisa terima ya. Baik, demikian pemirsa perjumpaan kita dalam podcast Harmoni hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.